Shalom, senang bisa menyapa saudara-saudara sekalian pada minggu ini. Selamat datang di ibadah online GBI Putra. Rekaman ini dapat Anda saksikan setiap saat di YouTube GBI Putra Official. Doa malam diadakan pada hari Selasa dan hari Jumat pukul 8 malam di Instagram @sukirnotaryadi. Saudara, sebelum kita melakukan ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan kami penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oleh bilur-bilurnya, kita telah disembuhkan, dan melalui apa yang dialami Yesus, kita memperoleh pengampunan. Dia mengambil seluruh bagian yang terburuk yang harusnya bagian kita, lalu memikulnya di kayu salib untuk kita. Marilah kita hari ini memperingati pengorbanannya. Selamat Hari Jumat Agung. Saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memberikan sesuatu kepada Tuhan, yaitu pujian dan penyembahan. Saat nanti pujian dinaikkan, mari kita ikut menyanyi dan memuji Tuhan bersama. Dia yang layak dipuji dan disembah. Dan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi saudara sekalian. Pagi hari ini adalah pagi yang spesial, pagi yang luar biasa. Karena tidak hanya kita yang beribadah saudara, tapi semua umat Tuhan di muka bumi ini sedang memperingati kematian Yesus dalam ibadah Jumat Agung. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Kalvari, bukti cintanya buat saya dan buat saudara. Kalvari, bukti kesetiaannya buat saya dan buat saudara. Dosa kita begitu besar, tapi kasih Yesus jauh lebih besar. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Amin saudaraku. Mari pagi hari ini saya mengajak setiap kita saudara untuk sama-sama menaikkan ucapan syukur kita, menyatakan terima kasih kita, oleh karena kasih Yesus begitu besar, kasih Yesus begitu sempurna, kasih yang menyembuhkan, kasih yang menyelamatkan. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Kau Allah yang
Tuhanku. Kaulah harapanku, hidupku Tuhan. Ku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Selamanya Tuhan, untuk selama-lamanya. Kasih-Mu Tuhan, kasih yang tak bersyarat, kasih yang sempurna, kasih-Mu yang menyembuhkan, kasih-Mu yang menyelamatkan. Kau tebus kami dengan damai. Kasih-Mu Tuhan, kasih yang sempurna. Kasih-Mu begitu adil, kasih-Mu yang tak bersyarat, kasih-Mu yang tak pernah gagal. Hanya kasih-Mu, hanya kasih-Mu Yesus. Nama-Mu Tuhan begitu indah, begitu perkasa. Nama-Mu Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tangan saudara tinggi-tinggi. Mari kagumi Dia, kagumi kehebatannya, kagumi kedahsyatannya, kagumi keperkasaannya. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus.
Betapa dahsyat kuasanya, betapa hebat perbuatannya. Bahkan maut tidak dapat mengalahkannya. Darah Yesus begitu berkuasa. Haleluya. Mari sama-sama. Death could not hold you. The veil before you. Silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. Now and forever, God, you reign. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita mau berikan persembahan yang khusus hari ini, Saudara. Di layar TV Saudara atau di layar handphone Saudara, bisa Saudara berikan lewat transfer biasa atau QR Code. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari yang luar biasa, buat ibadah yang luar biasa, buat Jumat Agung Tuhan, di mana kami memperingati kematian-Mu bagi setiap kami. Dan saatnya pagi hari ini Tuhan, kami siap memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, yang siap untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, bersama dengan saya katakan, amin. Hanya Engkau harapkan dalam hidup kami. Kau Allah yang setia. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena
Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, shalom semuanya dan selamat beribadah dalam satu ibadah yang istimewa pada hari ini. Karena pada hari ini ibadah kita ini dalam kalender gereja adalah mengenang satu peristiwa penting, yaitu penyaliban Tuhan Yesus. Untuk itu saya ajak kita semua untuk sama-sama persiapkan hati kita, persiapkan tidak hanya hati kita, persiapkan badan kita juga, saudara-saudara sekalian, tubuh kita, dan mari kita sama-sama menaikkan doa. Terima kasih Bapa Sorgawi, karena langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Dan kami yang mengikuti ibadah ini sungguh merindukan sesuatu yang kekal dan abadi dinyatakan atas hidup kami, yaitu firman-Mu. Maka pada hari ini kami mengundang Roh Kudus untuk boleh bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami, di antara kami, sehingga setiap kami yang ikut ibadah ini dari tempat kami masing-masing boleh mengalami suatu lawatan Tuhan, boleh mengalami satu jamahan Tuhan lewat ibadah ini, sehingga ya Tuhan, yang susah akan dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang kosong akan dipenuhi, yang mati akan dihidupkan kembali. Terima kasih buat semuanya ini. Kami mengundang Roh Kudus boleh menyatakan kuasa atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu pada hari ini boleh menyampaikan kata-kata yang bersumber berasal daripada pewahyuan Roh Kudus saja. Setiap kami terima firman Tuhan dengan penuh sukacita dan dengan tanah hati yang subur. Firman-Mu ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh, dia berbuah dalam hidup kami. Terima kasih, kami siap untuk diberkati, untuk kami boleh dikuatkan, diteguhkan, disembuhkan, diarahkan, bahkan juga ditegur oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara terkasih, sementara kita memasuki ibadah yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah The Good Friday, hari Jumat yang baik, kita menyadari benar bahwa ada orang-orang mengalami hal-hal yang tidak baik di berbagai belahan dunia. Kita tahu apa yang terjadi, saudara sekalian, di Amerika Serikat pada saat ini ada tindakan kebencian terhadap orang Asia, istilahnya Asian hate. Dan itu berlangsung semakin lama semakin meningkat. Seorang nenek tua lagi berdiri menunggu lampu lalu lintas dan mendadak ditonjok oleh seorang pemuda kulit putih. Nah, rupanya nenek tua ini umur 70-an rupanya bisa membela diri tuh, sehingga dia bisa balas pukul anak muda tersebut, sehingga memang si Amah ini akhirnya memang matanya itu yang kiri itu berdarah. Tapi si anak muda itu berakhir di rumah sakit. Itu nenek-nenek luar biasa juga tuh. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, yang menarik menurut orang-orang yang nonton adalah bahwa ketika terjadi pemukulan tersebut, tidak ada yang menolong si Amah itu. Ya. Sehingga dia mesti membela dirinya. Dan ketika dia berhasil menjatuhkan anak muda itu, baru orang melerai. Dan si anak muda dibawa ke rumah sakit, si omanya nggak diapa-apain, disuruh pulang saja. Ini semakin meningkat di berbagai tempat di Amerika Serikat, saudara sekalian. Lalu kemudian kita tahu apa yang terjadi di Makassar beberapa hari yang lalu, saudara-saudara sekalian. Kemudian saat ini juga sedang terjadi perang memperebutkan vaksin antar negara-negara di dunia. Negara-negara kaya, negara-negara barat itu menguasai persediaan dan pesanan vaksin dalam dosis miliaran, jauh melebihi jumlah penduduk negara-negara mereka. Sementara penduduk negara miskin sekarang khawatir tidak mendapatkan vaksin yang diperlukan. Egoisme, kekerasan, kebencian semakin terasa di mana-mana. Pada hari Jumat Agung ini, hari yang sungguh istimewa ini, mari kita menemukan suatu obat, suatu penangkal atas berbagai hal negatif tersebut. Melalui pribadi yang 2000 tahun yang lalu dipaku di kayu salib. Kita akan melihat, saudara-saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Yesus. Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13, Yesus berkata begini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini kasih yang katanya adalah mencapai puncaknya ketika seorang itu bersedia mati untuk sahabat-sahabatnya. Lalu ayat berikut dia berkata demikian. Kamu adalah sahabatku
jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi saudara-saudara sekalian, semua orang yang berbuat apa yang diperintahkan Tuhan itu dikategorikan sebagai sahabatnya. Lalu kemudian diperkuat lagi di Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-6. Di Roma 5 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Roma 5 ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi ketika kita masih lemah, bahkan ditunjukkan apa yang dimaksud dengan lemah. Yaitu ketika kita masih durhaka, kita masih tidak kenal Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, melawan perintah Tuhan. Pada momen itu pun Kristus itu katanya telah mati buat kita. Menyatakan kasih yang begitu besar buat saudara dan saya. Nah saudara terkasih, beberapa orang itu siap mati, bahkan bersedia mati demi suatu ide atau demi suatu keyakinan. Para rasul kita dan para martir gereja itu menunjukkan hal demikian. Mereka bersedia mati saudara sekalian, tapi ketika mereka mati, mereka menunjukkan iman dan kasih yang sangat besar kepada orang-orang di sekitar mereka, saudara terkasih. Kristus, saudara-saudara sekalian, mati justru supaya orang lain tidak usah ikut mati, tapi memperoleh hidup yang kekal. Nah, dan kasih Kristus ini dinyatakan puncaknya itu kan pada waktu dia sedang disalibkan. Saudara terkasih, bagi sebagian orang, salib itu adalah suatu sandungan atau suatu kebodohan. Tetapi bagi kita, salib itu adalah bukti kasih dan juga kesembuhan bagi kita sekalian, bahkan bagi bangsa-bangsa. Coba kita lihat apa kata Alkitab lagi, 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat 23. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Perhatikan, Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ayat 24, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi bagi orang Yahudi, ini pertanyaan mereka, kenapa Mesias kok malah mati? Ya, disalib. Makanya mereka susah terima Yesus sebagai Mesias. Mereka tersandung istilahnya pada salib. Mesias mati saja sudah membuat mereka itu susah terima. Apalagi matinya di kayu salib. Bagi orang non-Yahudi, orang-orang Yunani bahkan, ya, Mesias kok mati di salib bagi mereka itu sesuatu yang bodoh, ya. Menurut mereka ada cara yang lebih pintar lagi lah daripada cara demikian. Dalam salah satu serial di TV PBS di Amerika Serikat, ada narator yang berkata demikian. Kekristenan adalah satu-satunya agama besar yang fokus utamanya adalah pada penderitaan dan penghinaan Tuhannya. Saudara coba dengar baik-baik. Kekristenan adalah satu-satunya agama besar yang fokus utamanya adalah pada penderitaan dan penghinaan Tuhannya. Dan itu benar sekali. Ya. Jadi berita salib itu bukanlah suatu berita yang sekilas itu menarik untuk didengar. Tetapi pertanyaannya kenapa salib Kristus lalu kemudian bisa menarik miliaran manusia di muka bumi ini? Karena saudara sekalian, salib itu adalah tanda kasih. Dan dunia pada saat ini sedang membutuhkan yang namanya kasih. Salah satu isu yang muncul terus-menerus dalam banyak kasus-kasus seperti ada remaja bunuh diri, kasus orang depresi, kemudian penyalahgunaan narkoba atau alkohol, masalah rumah tangga adalah isu yang satu ini, yaitu masalah gambar diri yang rusak atau rendah. Seringkali kita tanpa sadar itu tidak suka sama diri sendiri. Ya, tidak suka sama diri sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena orang lain juga tidak suka sama diri kita. Dan mereka itu menunjukkan hal tersebut, ketidaksukaan mereka akan kita dengan tingkah mereka, sikap mereka, bahkan dengan kata-kata mereka. Pesan mereka adalah, you're not okay. Dan bagi kita, I'm not okay itu enggak okay.
Nah, soal pesannya itu benar atau salah sudah tidak penting. Yang penting adalah ada orang bilang bahwa dia tidak suka dengan saya. Bahwa saya ada yang kurang. Itu sudah cukup buat kita. Ya. Apalagi kalau saudara pernah berbuat salah, pernah gagal, pernah alami penolakan, maka pesan negatif ini itu semakin merusak, merasuk dalam jiwa kita. Kita akhirnya selalu bertanya-tanya, bukan hanya bertanya, bahkan sudah yakin bahwa ada yang kurang dalam diri saya. Apalagi kalau kita melihat postingan orang-orang lain di Instagram yang heboh-heboh, mewah-mewah, yang bagus-bagus semuanya, kita tambah lagi tertekan. Apa yang terjadi pada anak-anak muda yang bertumbuh dengan pesan atau perasaan bahwa mereka tidak oke? Mereka akhirnya menjadi orang-orang dewasa yang pemarah, yang banyak sedihnya, yang banyak takutnya, menjadi orang-orang yang punya rasa tidak aman yang besar, rasa tidak berharga, yang nantinya ketika mereka jadi orang tua, mereka akhirnya menghasilkan, membesarkan anak-anak yang sama persis dengan mereka. Mereka bertumbuh dengan suara yang terus-menerus berbicara kepada mereka. Dalam pikiran dan hati mereka, kamu tidak oke, kamu tidak cukup baik, kamu ada banyak kekurangannya, kamu tidak layak. Nah, kuasa salib Yesus itu mengalahkan siklus tadi itu. Karena pesan dari salib adalah jelas. Pesan dari salib adalah begini, bahwa ada yang mengasihi kamu, ada yang peduli dengan kamu, yaitu Kristus yang tersalib itu. Nah, saudara terkasih, saya mengatakan salib adalah bukti daripada kasih. Karena paling tidak ada dua hal yang kita akan bicarakan pada hari ini. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, adalah begini, bahwa Kristus itu maju ke kayu salib, disalibkan dengan rela. Dia maju ke kayu salib dengan kerelaan, bukan karena dipaksa. Ada seorang pemimpin pemberontak di suatu negara yang dicari oleh polisi, dan karena dicari polisi dia lari ke berbagai kota, akhirnya lari masuk ke hutan supaya tidak ditangkap. Lalu setelah dicari berbulan-bulan, akhirnya dia ditangkap di tengah hutan. Kemudian dia diadili dan kemudian dihukum mati. Nah, lalu dia berbicara melalui pengacaranya bahwa dia memang sudah siap mati demi perjuangan. Nah, tapi pertanyaan kita adalah, kalau memang dia itu siap mati, kenapa waktu dia ditangkap itu, dicari itu, kenapa dia lari? Kalau dia siap mati? Maksud saya begini, coba bandingkan dengan cerita tentang satu orang bernama Polikarpus, uskup di Smyrna. Pemerintah pada waktu itu mencari Polikarpus untuk ditangkap. Nah, mereka mengirim satu regu tentara untuk datangi rumah Polikarpus untuk mencari dia dan bawa dia ke penjara. Nah, ceritanya begini, tentara-tentara ini ketok pintu. Habis ketok pintu, kemudian mereka ini nunggu sebentar, pintu dibuka. Nah, yang membuka pintu itu adalah Polikarpus sendiri. Problemnya, tentara yang mau nangkap Polikarpus sama sekali tidak tahu Polikarpus itu tampangnya seperti apa. Kalau zaman sekarang, tinggal fotonya di-share istilah kita. Zaman itu nggak ada, jadi mereka nggak tahu. Orang yang saya mau tangkap ini tampang seperti apa. Jadi mereka tanya sama Polikarpus. Boleh tahu nggak, Polikarpus ada di rumah nggak? Ada di sini nggak? Kami dari pemerintah mau bawa dia ke kantor gitu. Nah, jadi jelas sekali mereka tidak mengenal orang yang mereka mau tangkap. Kalau saudara jadi Polikarpus, saya mau tanya, apa yang saudara lakukan pada waktu itu? Kalau saya jadi Polikarpus, saya itu dalam hati itu udah akan teriak-teriak penuh sukacita. Sekalipun tampang tetap dingin, tapi dalam hati udah, puji Tuhan, syukur, thank you Jesus. Mereka nggak kenal aku, ini pasti pertolongan Tuhan banget. Ya. Lalu kemudian di luar saya akan ngomong begini, aduh bapak-bapak, sayang sekali Anda semua telat setengah jam, dia baru aja keluar negeri. Atau saya bilang, dia baru aja pergi naik kapal mau ke pulau. Jadi tolong bapak-bapak sekarang kejar dia ke pelabuhan, terus naik perahu selama 5 jam sampai pulau kecil, di situ cari dia. Sengaja biar mereka kabur jauh-jauh. Saya rasa banyak orang akan demikian.
ketika menyadari saya mau ditangkap tapi dia nggak kenal sama saya. Nah, Polikarpus tidak demikian. Polikarpus itu berkata, mau tangkap Polikarpus? Sayalah Polikarpus. Ini orangnya. Dan mereka bawa dia. Dan akhirnya dia dihukum mati. Saudara-saudara sekalian, Polikarpus itu meniru Yesus. Yohanes 18. Ayat 3 sampai 11 kita baca ya. Yohanes pasal yang ke-18. Ayat 3 sampai 11. Coba kita baca ya. Yohanes 18 ayat 3. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu dan senjata, pasukan komplit. Ya, ada hitung-hitungannya lah. Kira-kira ada berapa ratus tentara yang datang dan mereka ini bawa senjata. Ya, ayat 4. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ayat 6 perhatikan, penting. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ya, roboh semua. Ratusan tentara itu jatuh semua. Ya. Ayat 7. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Saya baca sampai di situ, saudara sekalian. Saudara perhatikan bahwa tentara yang datang itu banyak buat nangkap satu orang. Karena mereka perhitungkan bahwa orang ini punya kuasa yang hebat, meredakan badai, bangkitkan orang mati, sembuhkan orang sakit. Ini satu pribadi yang punya kuasa hebat, lebih baik kita kerahkan pasukan tentara. Lengkap dengan segala senjata. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, saya mau saudara perhatikan beberapa hal. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Oh, Yesus dari Nazaret. Dia ada di belakang taman tuh, di sana tuh. Enggak. Akulah dia. Jadi dia tahu dia akan ditangkap. Dia tahu setelah dia ditangkap, dia akan disiksa. Dan disiksa dengan sangat amat berat. Dan di situ kemudian dia akan mati di kayu salib. Tapi dia tetap maju sambil dia bela murid-muridnya. Jika aku yang kamu cari, yang lain jangan diapa-apain. Biarkan mereka pergi. Saudara-saudara terkasih. Perhatikan ya. Yesus itu punya kuasa untuk bisa mengalahkan tentara yang datang. Punya jelas. Tentara juga tahu. Dan sudah terbukti begitu dia ngomong jatuh semua. Jadi dia punya kuasa untuk menghindar dari salib, nggak usah ditangkap, tidak usah mati di kayu salib. Dia jelas-jelas sekali bisa lolos. Lalu kenapa dia tidak mau lolos, saudara sekalian? Perhatikan Galatia lagi ya, Galatia pasal 2, 19 sampai 20. Galatia pasal 2, 19 sampai 20. Catatan Rasul Paulus. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. 20. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara perhatikan kata-kata ini. Menyerahkan dirinya untuk aku. Nah memang di bagian lain Alkitab, kita juga membaca Yudas menyerahkan Yesus. Tetapi Yudas itu tidak akan pernah bisa menyerahkan Yesus kalau Yesus tidak memutuskan untuk menyerahkan dirinya. Jadi maju ke kayu salib adalah tindakan Yesus yang secara sukarela, saudara sekalian, dia ini memberikan dirinya. Dia bukan dipaksa. Dia maju dengan sukarela.
Dan dia bukan sukarela, dengan gampang juga dia alami pergumulan. Perhatikan doanya di Getsemani di dalam Matius 26 ayat 39. Coba kita baca ya. Matius 26 ayat 39. 26:39 dari kitab Matius. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Jadi dia sekali lagi berserah kepada Bapaknya, tunduk dan taat kepada Bapaknya yang di sorga. Saudara sekalian, ada satu hal lagi yang perlu kita pahami, bahwa ketika Yesus menyerahkan dirinya untuk maju ke kayu salib, saudara, saya itu perlu tahu satu hal. Bahwa dia bukan orang yang tidak tahu apa-apa tentang salib. Dia bukan orang naif. Kata Alkitab, dia tahu apa yang akan terjadi atas dirinya. Dia tahu bahwa salib adalah kematian yang hina. Zaman dulu banyak orang disalib, saudara sekalian. Ketika tentara Romawi itu mengepung Yerusalem, setiap hari menurut ahli sejarah Yahudi pada zaman itu, Flavius Josephus, setiap hari 500 orang itu disalibkan, dipaku ke tembok Yerusalem. 500 setiap hari. Ketika Spartacus, budak di daerah Yunani dulu kalau saya tidak, atau daerah Roma saya lupa, Spartacus memberontak, maka ketika tentaranya kalah itu 6.000 orang disalibkan. Jejer-jejer sepanjang jalan, 6.000 orang. Jadi semua orang tahu, disalibkan itu kematian seperti apa? Kematian yang hina. Hanya penjahat kelas berat, para pemberontak yang dihukum di kayu salib. Ya, penjahat kelas berat. Warga negara Roma itu sekalipun berbuat kejahatan, dan kalau dihukum mati, tidak boleh matinya disalib. Orang yang disalib itu disalib dalam keadaan hina, dalam keadaan telanjang, sangat malu sekali. Ketika Yesus maju ke kayu salib, dia tahu persis bahwa salib juga adalah penyiksaan yang panjang sekali. Hukuman mati di kayu salib itu adalah hukuman mati yang lama sekali. Kalau yang lain itu umpama contoh ya saudara sekalian, yang namanya orang dipancung, pisau gilotin itu cepat, selesai. Ya, ditembak juga demikian, dor, selesai. Tapi mati di kayu salib adalah mati berhari-hari. Bahkan rekor adalah 7 hari, bahkan ada yang mengatakan ada suami istri yang disalib dan mereka itu di sana selama 10 hari. Ya, panjang penyiksaannya. Salib adalah kematian yang menyakitkan. Zaman dulu, saudara tahu bahwa orang-orang sebelum disalib itu mereka itu seringkali, nggak semua ya, tapi seringkali itu disiksa dulu dengan siksaan yang paling berat. Makanya ketika Yesus berdoa di Getsemani, Lukas itu kan seorang dokter. Dia satu-satunya mencatat bahwa katanya Yesus itu keluar keringat darah. Suatu kejadian yang bisa dijelaskan secara medis dengan istilah hematidrosis atau hemidrosis. Yaitu ini kejadian terjadi ketika seorang alami stres atau ketakutan yang amat sangat sehingga pembuluh darah kapilernya yang dekat permukaan kulit ini itu pecah. Dan kemudian darahnya itu keluar seperti keringat darah. Ya. Nah saudara sekalian, menurut tokoh Romawi pada zaman Tuhan Yesus namanya Cicero itu berkata demikian. Dari semua bentuk hukuman, salib adalah yang paling kejam dan mengerikan. Bukan hanya dia yang berkata demikian. Flavius Josephus yang tadi saya katakan tadi itu, sejarawan dari zaman Tuhan Yesus, itu juga mengatakan hal yang kurang lebih sama. Kematian di kayu salib katanya adalah kematian yang paling malang. Banyak dokter pada zaman sekarang melakukan rekonstruksi. Baik dengan boneka atau dengan jenazah. Bahkan ada yang memakai orang yang masih hidup. Untuk coba disalibkan. Ya. Dan kemudian hasil riset mereka ini ditulis dan dijadikan buku. Saya nggak bicara panjang lebar tentang hal ini, tapi intinya adalah begini. Salib adalah sakit,
sakit, dan sakit. Sedemikian sakitnya, sehingga dalam bahasa Inggris ada istilah untuk sakit yang amat sangat sakit. Itu disebut dengan istilah excruciating pain. Kesakitan yang excruciating, X itu keluar dari, cruciating itu crucifix, salib. Itu rasa sakit yang keluar dari salib. Itu menggambarkan sakit yang amat luar biasa. Ya. Nah, orang yang disalib tidak bisa bela diri. Dia tidak bisa menggerakkan tangannya atau kakinya. Jadi satu-satunya alat dia cuma mulutnya. Maka dengan mulutnya orang yang disalibkan itu akan maki-maki, menyumpai, mengutuki orang yang menyalibkan dia. Saking sakitnya yang sangat amat luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, Yesus itu tahu persis ketika dia menyerahkan dirinya dan maju ke kayu salib, dia tahu persis dia akan alami kematian yang sangat amat mengerikan sekali. Tapi dia tetap maju. Apa yang mendorong dia untuk maju? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara terkasih, jelas sekali bahwa ketika kita memandang kepada salib Yesus, yang kita pandang adalah kasih. Kasih yang mendorong Kristus untuk bersedia mengatasi segala ketakutan dan keraguannya untuk dia maju dan disalib. Nah, ini adalah bentuk kasih yang paling mulia. Saudara-saudara sekalian, ada macam-macam istilah atau kata dipakai dalam bahasa Yunani untuk menggambarkan yang namanya cinta atau kasih. Bahasa Yunani adalah bahasa aslinya Alkitab Perjanjian Baru. Nah, dari sekian banyak kata itu, maka para penulis Alkitab memakai kata agape. Agape ini kan menggambarkan bentuk kasih yang bertindak dan berkorban. Jadi bukan kasih yang omdo saja kata orang, bukan kasih yang sifatnya itu egois untuk saya. Agape adalah kasih yang berkorban, kasih yang nyata dalam tindakan. Nah, di kayu salib itulah kita melihat kasih tersebut dinyatakan buat kita ketika Kristus dengan rela maju ke kayu salib. Itu yang pertama, saudara sekalian. Salib itu adalah bukti kasih karena Kristus maju kayu salib dengan rela, bukan dipaksa. Tapi ada yang kedua, yaitu kasih itu adalah bukti kasih karena melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, berkat-berkat yang luar biasa dinyatakan atas hidup kita. Ya. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, berkat-berkat dinyatakan atas hidup kita. Coba kita baca 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Ia sendiri, maksudnya Yesus. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara terkasih, di sini kita melihat bukti nyata akan berkat dari kasih. Kita disembuhkan katanya, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita disembuhkan dari apa, saudara terkasih? Kita ini disembuhkan dari akibat dosa yang bekerja merusak hidup manusia dengan sangat amat mengerikan. Karena dosa kita hidup dalam kutuk, dalam penyakit, dalam kematian. Maka saudara-saudara sekalian, ketika Kristus maju ke kayu salib, bilur-bilurnya, luka-luka di badannya itu menyembuhkan kita dari semua efek akibat karena dosa. Nah, bagaimana caranya Kristus itu menyembuhkan kita? Bagaimana caranya dia itu memberikan berkatnya? Bagaimana cara dia memberikan pengampunan buat kita semua? Melalui suatu proses yang namanya transfer. Transfer atau pemindahan. Kita sekarang ini zaman apa-apa online, pembayaran online, kita sudah biasa dengan kata transfer. Ditransfer aja, kita bilang demikian. Transfer itu adalah pemindahan. Apa yang dipindahkan, saudara-saudara sekalian? Yang dipindahkan, saudara sekalian, adalah dosa kesalahan kita. Yang milik kita dipindahkan kepada Kristus. Coba kita baca ya, di Perjanjian Lama, di Imamat, pasal yang ke-16.
Ayat 21 sampai 22. Saya akan bacakan buat kita contoh di sini. Imamat 16 ayat yang ke-21. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Semua dosa satu bangsa ditimpain ke kambing tersebut ya. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seorang yang sudah siap sedia untuk itu. Ayat 22. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Dosa satu bangsa ditimpain, ditransfer ke kambing tersebut. Maka muncul istilah yang namanya kambing hitam ya. Nah, apa yang dicatat di imamat itu adalah gambaran tentang apa yang dikerjakan oleh Kristus di kayu salib. Seperti kata 1 Petrus tadi itu. Dia menanggung dosa kita. Dosa kita itu nggak usah kita tanggung lagi, tapi ditimpain kepada Kristus. Ditransferkan kepada Kristus, anak domba Allah. Nah, lalu kemudian tidak hanya terjadi transfer satu arah. Tidak hanya kita ini menyerahkan semua dosa kita. Tapi dia berikan berkat-berkat yang luar biasa buat kita sekalian. Nah, saya akan kutip di sini catatan hasil daripada perenungan satu orang bernama Derek Prince. Saudara-saudara yang masih muda-muda tidak kenal Derek Prince barangkali. Tapi Derek Prince salah satu guru Alkitab yang menurut saya salah satu yang bagus sekali. Silakan ke internet, Google Derek Prince, dan ada catatan-catatan beliau, ada khotbah-khotbahnya, buku-bukunya yang tinggal di-download. Ya. Sudah diterjemahkan, tinggal kita terima aja. Nggak usah beli, nggak usah bayar. Ya. Coba perhatikan, Derek Prince mengatakan ada divine exchange. Ada suatu pertukaran ilahi. Ada suatu pertukaran yang ajaib terjadi di kayu salib. Dan dia berikan gambarannya seperti apa. Kita nggak akan bicara panjang lebar, saya berikan saudara suatu gambaran tentang berkat di kayu salib. Coba kita lihat ya. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, Yesus itu dihukum supaya kita bisa diampuni, terjadi pertukaran tersebut. Yaitu hukuman bagi Yesus, tapi pengampunan bagi saudara dan saya. Yesus itu dilukai, disiksa, dipukul, dicambuk, supaya kita terima kesembuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus itu dijadikan dosa supaya kita yang berdosa ini dibenarkan oleh kebenarannya. Jadi dia dijadikan dosa oleh dosa manusia dan manusia yang percaya itu dibenarkan oleh kebenarannya. Lalu kemudian yang keempat, Yesus itu mengalami kematian untuk kita supaya kita bisa menerima kehidupannya. Dia mati supaya kita hidup. Lalu nomor 5, Yesus itu dibuat menjadi kutuk supaya kita menerima berkat. Nomor 6, Yesus itu mengalami kemiskinan supaya kita bisa ikut menerima kelimpahan dalam kekayaannya. Nomor 7, Yesus itu memikul kehinaan supaya kita yang terhina ini menerima kemuliaannya. Lalu 8, Yesus mengalami penolakan supaya kita bisa diterima oleh Bapa kita yang di sorga. Itulah divine exchange, pertukaran yang ajaib saudara sekalian. Semua luka kita, semua kehinaan kita, semua kemiskinan kita, semua penolakan dalam hidup kita, semua luka dalam diri kita, semua kutuk dalam hidup kita, semua itu ditukarkan oleh Kristus dengan berkatnya, kesembuhannya, kemuliaannya, kekayaannya, dengan pengampunannya, dengan kesembuhannya. Bukankah salib kalau demikian saudara sekalian adalah betul-betul bukti kasih. Sebab pertukaran semua ini terjadi ketika Yesus itu tergantung di kayu salib. Saudara-saudara sekalian, salib itu menarik kita karena salib itu memiliki suatu kemampuan atau kuasa untuk meyakinkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang mengasihi kita seperti Kristus telah mengasihi kita.
Sebab saudara-saudara sekalian, saya yakin bahwa belum ada orang yang bersedia mati buat kita selain Kristus. Barangkali dalam hidup kita selalu ada orang yang berkata bahwa kita ini tidak layak. Salib Kristus menjadi saksi bahwa apapun kata orang, jelas satu hal, Allah mengasihi kita. Kasih Kristus di kayu salib itu mengembalikan kembali harga diri kita sebagai manusia yang diciptakan dalam rupa dan gambar Allah dan diciptakan dengan sangat amat ajaib. Seringkali kita memakai berbagai cara supaya kita dikasihi oleh orang lain. Kita berupaya, kita berkorban, lakukan banyak hal demi supaya apa? Demi supaya ada orang yang bisa menyatakan kasih kepada kita. Saudara-saudara terkasih, sekarang kita sadar bahwa tanpa kita perlu bersusah payah, memanipulasi, berupaya keras, berkorban, kita sekarang tahu satu hal, bahwa kita berharga di mata Tuhan kita. Dan Dia mengasihi kita sampai Dia bersedia mati di kayu salib. Saudara ingat kata-kata Yesaya ini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Pada bulan Juni tahun lalu, pada saat puncak pandemi, lagi masa-masa lockdown keras di Inggris, ada satu pria bernama Sam. Sam ini seorang presenter TV. Nah, dia beli brokoli buat makan di supermarket namanya Tesco. Pulang ke rumah, dia ambil brokolinya, dia mau bersihin, dia mau masak. Pas mau bersihin, dipegang ada yang empuk. Ketika dia perhatikan, bukan brokoli rusak, tapi rupanya ada ulat. Saudara sekalian, saudara kan pernah lihat ulat lah, ya kan? Kalau ketemu ulat di brokoli, di kol atau di sayur apapun juga, saudara apakan ulatnya? Saudara sekalian, coba perhatikan ya. Bagaimana kita memperlakukan yang namanya kata ulat? Ulat itu adalah benda perusak, harus dilenyapkan dari kehidupan kita. Kalau seorang dikatakan ulat, berarti orang itu manusia hina. Maka di Mazmur 22, saudara sekalian, kata si pemazmur, yang ini adalah gambaran daripada Yesus. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh banyak orang. Aku ini ulat katanya. Ya. Ulat adalah hal yang perlu dibuang dari kehidupan kita. Ya. Kalau saudara, tadi saya tanya, kalau lagi bersihin kembang kol, brokoli, atau sayur apapun juga ketemu ulat, saudara ngapain? Sebagian akan sebagian saudara-saudara akan ambil sandal, keprukin itu, yang namanya ulat itu ya. Sebagian saudara akan siram dengan air panas, sebagian lagi saudara akan buang sama brokolinya. Kenapa? Ulat itu menjijikkan sekali. Si Sam ini memutuskan untuk zaman sekarang foto ya. Difotolah brokolinya sama ulatnya, postinglah dia di Twitter, kasih tahu sama supermarket Tesco, "Hey, brokolimu ada ulat loh." Nah, saudara sekalian, terus ulatnya diapain? Ini yang terjadi. Dia kasihan sama ulatnya. Jadi ini yang gak masuk akal. Ulatnya dia piara. Dia piara. Iya, dia ambil satu kotak Tupperware. Dia bikinkan satu rumah buat ulat tersebut. Dia kasihkan brokoli di sana plus sayuran dikasih yang banyak. Lalu Tesco melihat Twitter, wah ya ampun, ternyata brokoli kita berulat. Apa yang Tesco lakukan? Untuk nama baik perusahaan, mereka kirimkan ganti brokoli lain dikirim ke rumahnya si Sam. Si Sam buka brokolinya dan menemukan 5 ekor ulat. Jadi, Sam bilang, aku adopsi itu 5 ekor ulat tersebut. Jadi sekarang ada 6. Lah, temannya sekarang pergi beli brokoli di tempat lain, pulang-pulang dan buka itu brokoli, ada ulat lagi. Jadi sekarang jadilah yang namanya 7 ekor ulat di rumah itu dipiara sama Sam dan temannya. Dan itu dikasih nama. Ulat pertama namanya Cedric. Mohon maaf jangan tersinggung kalau namanya yang ikut ibadah namanya Cedric ya.
Terus yang kedua dikasih nama Brok. Yang ketiga Brokoli. Yang keempat namanya Oli. Ada Janin, ada Erik. Nah, saudara sekalian, demikianlah ada lagi namanya Carlos. 7 ekor ulat itu dipiara, dan bukan hanya dipiara. Zaman medsos sekarang. Si Sam dan temannya itu tiap hari itu videoin itu ulat, di-upload ke akun Twitter mereka. Difoto, diliatin perkembangannya. Ribuan orang mengikuti akun tersebut untuk pengen tahu Cedric dan teman-temannya ngapain aja hari tersebut. Sampai akhirnya terjadi sesuatu. Cedric dan teman-temannya itu berubah jadi kepompong. Dan kemudian keluar menjadi kupu-kupu yang indah dan bisa terbang. Saya membaca berita itu dan tersadar bahwa di mata Tuhan kita ini ulat. Bahkan mungkin lebih rendah daripada ulat. Tapi karena kasih, maka Tuhan memutuskan untuk mengadopsi kita. Ini istilah yang dipakai oleh Alkitab. Dia mengadopsi kita, lalu memelihara kita, memiara kita. Istilah yang dipakai oleh Petrus. Dia memelihara kita. Tapi kemudian dia memunculkan potensi kita. Bahkan memuliakan kita dengan kemuliaan Kristus. Buat saudara-saudari yang selama ini merasa jelek, merasa enggak dianggap, diremehkan, bahkan dihina dan disingkirkan. Pandanglah Kristus yang tersalib itu. Karena di situ kita melihat kasih yang terpancar luar biasa. Yang sanggup mengubahkan ulat terjelek sekalipun untuk menjadi kupu-kupu yang paling indah. Saudara dan saya ketika datang kepada Kristus akan menemukan di sana bahwa tangannya terbuka untuk mengasihi kita dan menerima kita apa adanya. Tapi kasih Tuhan terlalu besar untuk membiarkan kita tetap sama apa adanya. Kristus terima kita apa adanya. Dengan segala kekurangan kita. Dengan segala cacatnya kita, jeleknya kita, rusaknya kita. Dengan segala kotor najisnya kita. Dia terima kita apa adanya. Tapi kasihnya terlalu besar untuk membiarkan kita tetap seperti apa adanya. Dia mentahirkan kita, membersihkan kita. Dia menyucikan kita, lalu kemudian dia memelihara kita dan menjadikan kita berkat bagi banyak orang di kerajaan. Itu sebabnya pada hari ini, saudara terkasih, sementara saudara pada hari ini ikut ibadah ini. Tidak tahu entah saudara memang berniat untuk ikut ibadah ini atau karena secara tidak sengaja. Kalaupun tidak sengaja, saya ingin berkata demikian, bahwa itu Roh Kudus yang membawa saudara untuk hari ini tiba di ibadah ini. Saudara, saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini, Jumat Agung ini, saat mata kita semua tertuju kepada salib, mari kita pandang salib pada saat ini dengan suatu kesadaran. Inilah tanda bahwa Allah mengasihi aku sedemikian rupa dengan luar biasa. Sehingga saudara sekalian, semua yang namanya kekosongan dalam jiwa kita pada hari dipenuhi dengan kasih Kristus. Kita yang selama ini merasa kosong, sekarang alami kepenuhan kasih Allah yang mengalir dalam jiwa kita, membawa kesembuhan bagi kita sekalian. Pandanglah kepada salib, karena di salib itu ada suatu kuasa yang sanggup mengubahkan hidup saudara dan saya. Sehingga kita yang semula hidup dalam dosa, sekarang diberikan kuasa untuk hidup dalam kebenaran dengan kuasa Allah. Karena itu saja kita semua datang pada hari ini bersama-sama dengan saya.
datang kepada salib Yesus. Dan di situ, saudara-saudara sekalian, kita melihat kasih yang luar biasa terpancar di situ. Tidak hanya kasih, tapi ada berkat-berkat tersedia. Berkat-berkat yang dari sorga disediakan bagi kita yang bersedia datang dan menyerahkan segala pergumulan hidup kita, menyerahkan semua kehinaan dalam hidup kita, menyerahkan semua luka dalam hidup kita, menyerahkan semua kutuk dalam hidup kita, menyerahkan semua kesakitan kita, dan kita gantikan dengan kesembuhan, dengan berkat, dengan kemuliaan, dengan penerimaan yang datang mengalir melalui salib Yesus. Maukah saudara pada saat ini ikut sama saya datang ke bawah kaki salibnya dan kita terima berkat-berkat besarnya. Jikalau saudara bersedia untuk datang bersama dengan saya, maka saudara pada saat ini bangkit berdiri dan kita akan datang ke bawah kaki salib Yesus. Terima kasih Bapa Sorgawi, nyatakan berkat-Mu pada hari ini atas kami sekalian, terutama hamba berdoa bagi mereka yang dalam hidup banyak sekali pergumulan, banyak sekali perkara-perkara yang membuat kami mengalami berbagai penolakan, mengalami berbagai luka dalam jiwa kami. Tuhan, pada hari ini turunkanlah aliran kasih-Mu yang ada di kayu salib itu Tuhan. Tidak hanya itu, hamba berdoa, alirkan kesembuhan-Mu, alirkanlah berkat-Mu ya Tuhan, alirkanlah ya Tuhan kuasa-Mu Tuhan atas kami sekalian. Sehingga hari ini kuasa salib itu bekerja dengan luar biasa. Tuhan, hamba doakan pada saat ini buat semua kami yang bergumul saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau menjamah kami dengan kasih yang mengalir dari salib. Sembuhkan kami Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, kami yang susah boleh dihiburkan. Kami yang banyak sekali mengalami penolakan diterima, kami bisa terima pengampunan, kesembuhan, kami terima kebenaran, terima kehidupan, kami terima ya Tuhan Yesus berkat-Mu, kelimpahan-Mu, kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ulurkan tangan-Mu saat ini Tuhan, alirkan kesembuhan-Mu atas kami sekalian. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara terkasih, saja kita semua sama-sama untuk kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggurnya dan kita akan masuk dalam doa sebentar. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah perbuat di kayu salib. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Engkau nyatakan dan Engkau janjikan bagi kami ya Tuhan, melalui apa yang terjadi di kayu salib. Pada hari ini Tuhan, sebentar kami masuk dalam perjamuan ini. Pertama-tama terima kasih Tuhan, apa yang Tuhan sudah perbuat, dan hamba doakan saat ini supaya juga janji-janji yang Tuhan nyatakan melalui perjamuan kudus kami terima sepenuhnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami dilayakkan untuk seperjamuan dengan Tuhan. Saudara sekalian, mari pada saat ini kalau saudara menerima roti anggur seperti ini yang dari gereja, dari sekretariat, saudara bisa ambil buka pertama. Kita akan memulai dengan roti. Kalau saudara sediakan roti sendiri, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan angkat roti kita di tangan kita. Dan saudara dengarkan kata-kata dari firman Tuhan. Saudara sekalian, Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga." Dan dia menjanjikan begini, jikalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Janji hidup kekal buat kita semua yang terima perjamuan ini. Yesus itu juga berkata, katanya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, perjamuan kudus, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Inilah janji kebangkitan bagi kita semua yang terima perjamuan ini. Bahkan Yesus juga berkata begini, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Itulah persekutuan yang paling intim. Kita di dalam dia, dia di dalam kita. Karena itu dengan penuh ucapan syukur saudara sekalian, mari kita
angkat roti ini dan dengarkan kata-kata ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang dipecah-pecahkan bagi kami. Kami terima dan makan pada hari ini dengan penuh iman percaya dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama. Angkatlah cawan di tangan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan untuk perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Darah yang berharga, darah yang suci. Kami terima dan minum pada saat ini dengan penuh iman percaya dan ucapan syukur. Dalam nama Yesus mari kita minum bersama. Sekali lagi Tuhan terima kasih untuk janji-janji-Mu yang dinyatakan melalui perjamuan kudus. Kami terima sepenuhnya hidup kekal, kebangkitan di akhir zaman, dan penyertaan Tuhan. Sekarang hamba berdoa, mohonkan supaya ya Tuhan, kuasa itu bekerja atas hidup kami. Kami tidak hanya diberkati, tapi kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami terus-menerus mendoakan bangsa dan negara kami, memohonkan pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan atas Indonesia. Tuhan pimpinlah presiden kami, wakil presiden kami, para menteri, para anggota parlemen, para ketua parpol, pimpinan lembaga negara yang lain. Supaya dalam pimpinan Tuhan mereka tahu apa yang harus mereka perbuat, membawa bangsa kami lepas dari krisis demi krisis ini. Terima kasih kami mendoakan saat ini Tuhan, orang-orang sakit di berbagai rumah sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka yang sakit ya Tuhan. Dan bahkan Tuhan saat ini hamba juga memohonkan berkat-Mu untuk tim media Tuhan. Mereka yang ada di belakang kamera Tuhan, mereka yang ada di depan meja komputer Tuhan, yang memberikan kontribusi mereka. Sehingga ibadah hari ini bisa ada. Tuhan Yesus, Engkau yang tahu apa yang mereka lakukan. Hamba mohonkan berkat-Mu dinyatakan ya Tuhan atas saudara-saudari ini. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan berkati tim PW. Tuhan berkati mereka yang berulang tahun dalam minggu yang sudah lalu ya Tuhan. Kiranya Tuhan kasih dan kuasa-Mu dinyatakan bagi kami semua. Tuhan kami mendoakan supaya di mana-mana kasih-Mu ya Tuhan dinyatakan. Sehingga Tuhan di mana-mana kasih mengalir. Kebencian bisa dihilangkan ya Tuhan, kekerasan dihilangkan. Dan ketika Engkau datang kembali Tuhan, maka ada banyak orang, semakin banyak orang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lain. Turunkan berkat-Mu Tuhan atas kami sekalian. Saudara, terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin.